tentang para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya 10 sahabat Nabi yang paling utama yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijamin masuk ke dalam surga. Dan tentu 4 yang paling utama dari 10 sahabat tersebut adalah Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kita telah membahas sekilas mengenai kehidupan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sebagai sahabat yang paling mulia dan manusia yang paling mulia setelah para nabi dan para rasul. Berbagai keutamaan, berbagai keistimewaan dari Abu Bakar As-Siddiq telah kita baca secara membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah nampak bagaimana kedudukan dan keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq di mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus dan di tengah kaum muslimin secara umum. Demikian pula bagaimana peran beliau di dalam melakukan penaklukan, sebuah tradisi yang muncul sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semenjak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dilakukan tradisi menaklukkan, artinya membebaskan negeri-negeri di luar Jazirah Arab, jadi dalam Jazirah Arab maupun di luar Jazirah Arab, dari kungkungan kezaliman penguasa negeri tersebut. Maka tugas Islam masuk ke dalam negeri tersebut untuk membebaskan negeri tersebut dari kezaliman, dari kezaliman. Bukan kemudian penjajahan yang dibayangkan oleh sebagian orang, kemudian menyiksa mereka, memaksa mereka masuk ke dalam Islam. Tidak demikian. Pada akhirnya Islam tidak memaksa mereka, kaum muslimin tidak memaksa mereka untuk masuk ke dalam Islam, tetapi memberikan mereka penawaran. Boleh tetap ada pada agama mereka dengan syarat membayar jizyah, atau boleh juga memeluk Islam. Walaupun karena keindahan Islam yang dijumpai oleh rakyat negeri tersebut, maka akhirnya mereka juga tetap memilih Islam, tetap memilih Islam. Dan kita jumpai Abu Bakar telah melakukan peran-peran besar, mulai dilakukan pembebasan pada negeri-negeri yang berada di bawah kekuasaan 2 imperium besar, Persia dan Romawi. Ini 2 imperium besar di zaman dahulu. Kalau di zaman sekarang itu kayak Amerika dan Rusia. Ini 2 negara yang paling berkuasa di zaman sekarang. Nah, kalau dulu itu Persia dan Romawi, mirip-mirip. Dan di zaman Abu Bakar sudah mulai dilakukan pembebasan Persia dan Romawi. Sudah mulai sebagian negara-negara kecil, negara-negara yang berada di bawah kungkungan 2 imperium besar tersebut mulai dibebaskan. Dan akan berlanjut pada khalifah berikutnya, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Karena itu sahabat kedua yang akan kita bahas tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca sedikit mengenai biografi ringkas tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tentang siapa nama beliau, kemudian gelar yang disematkan kepada Umar bin Khattab, dan bagaimana beliau masuk ke dalam Islam, dan bagaimana kedudukan kaum muslimin saat Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam. Yang tadinya kaum muslimin itu lemah, mereka sembunyi-sembunyi, tidak berani menampakkan keislaman, tapi tatkala Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam, mereka mulai berani. Mereka mulai percaya diri. Karena Umar bin Khattab kedudukannya di tengah kaum Quraisy itu sangat tinggi. Sehingga yang awalnya mungkin mereka takut menampakkan keislaman karena nanti akan mendapatkan
kezaliman, siksaan dari orang-orang Quraisy. Tatkala Umar bin Khattab masuk dalam Islam, mereka merasa terlindungi. Ya, mereka merasa terlindungi, ya, dan tidak khawatir. Ya, tidak khawatir menampakkan keislaman di tengah-tengah kaum Quraisy. Ya, demikianlah kedudukan ya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka pada pertemuan yang ringkas ini mungkin tidak begitu panjang, kita akan sedikit membaca beberapa keterangan-keterangan dari para ulama dan dari riwayat-riwayat yang ada tentang keutamaan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, tentu mungkin hal yang kita tunggu-tunggu adalah peran beliau di dunia Islam, ekspansi terus peperangan-peperangan yang terjadi di masa kehidupan beliau radhiyallahu taala anhu. Ya, mudah-mudahan lancar ya, ini saya belum matikan videonya. Kalau mulai tidak lancar ya dimatikan lagi. Ya, dimatikan lagi sementara. Baik, ya, secara ringkas kita lihat ada beberapa keterangan yang disampaikan di dalam buku ini. Memang buku ini agak tebal ya. Artinya banyak sekali keterangan yang disampaikan tentang para sahabat, 10 sahabat ini. Khususnya 4 khalifah Khulafaur Rasyidin, ini banyak sekali keterangan. Karena nanti sahabat kelima dan seterusnya ini cenderung pendek ya, cenderung ringkas. Ya, ada beberapa keterangan di sini. Kalau ingin mengetahui lebih dalam nanti bisa baca sendiri, banyak ya. Paling tidak kita mengambil secuplik, 2 cuplik ya, yang bisa kemudian kita ambil pelajaran darinya. Di halaman 112 ya, setelah sebelumnya tentang ya beberapa keterangan mengenai keberanian dan perhatian terhadap rakyat Khalifah Umar kepada para rakyatnya, maka di poin ini penulis membawakan sebuah judul dan beberapa keterangan terkait kezuhudan dan ketawaduan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan bahwasanya Umar itu termasuk sahabat yang sangat zuhud. Ya, sangat zuhud. Artinya dia tidak tenggelam di dalam dunia, tidak terpengaruh dengan dunia. Ya. Dunia itu hanya di genggamannya, tidak masuk ke dalam hatinya. Ya, tidak masuk ke dalam hatinya. Ketika dia mendapatkan dari dunia, maka orientasinya adalah bagaimana caranya agar dunia tersebut digunakan untuk kemaslahatan akhirat. Kemudian dia infakkan, dia belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan kaum muslimin, kepentingan jihad. Para sahabat saat itu selalu menggelontorkan ya harta-harta mereka untuk kemaslahatan kaum muslimin, untuk jihad. Jadi bekal-bekal jihad itu para sahabat yang menyiapkan, dananya dari para sahabat sendiri. Ya, kalau di zaman sekarang mungkin sudah belum ada jihad-jihad dalam artian pertempuran, peperangan. Tapi banyak jihad-jihad lain yang bisa kita lakukan. Ya, dengan harta kita, misalnya berinfak ya, untuk pembangunan masjid, untuk kemaslahatan dakwah, untuk pembangunan pondok pesantren, ya, jalannya majelis taklim dan seterusnya. Itu semua jihad-jihad dari sisi harta yang bisa kita lakukan di zaman ini. Kalau misalnya kita punya harta ya kita alokasikan. Ya, alokasikan secara rutin ya sesuai kemampuan kita. Kita mampunya 20.000 ya 20.000 sebulan misalnya. Tapi yang terpenting adalah konsistensi, ya, konsistensi. Infak konsisten misalnya. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang berkesinambungan, terus-menerus walaupun sedikit. Ini bagus kalau diprogramkan. Nah, pokoknya saya setiap bulan adalah 100.000 misalnya. Bagus ya. Nanti diganti-ganti. Oh, bulan ini pondok pesantren. Oh, bulan depan ke masjid. Oh, bulan depan majelis taklim. Bulan depan dan seterusnya. Ini suatu bentuk jihad harta kalau di zaman kita. Di zaman kita. Artinya dengan harta tersebut kita membantu ya berlanjutnya kegiatan kaum muslimin, dakwah dan seterusnya. Ini bentuk dari jihad harta. Baik, kita kembali ke pembahasan tentang zuhudnya Umar bin Khattab. Zuhudnya Umar bin Khattab. Ya. Di antara riwayat yang datang tentang beliau ya di halaman 112 paragraf bawah ya. Kita baca ada keterangan dari Al Hasan radhiyallahu anhu, cucu Nabi SAW pernah menyatakan Umar bin Khattab
pernah berkhutbah di hadapan kaum muslimin ketika sudah menjadi khalifah. Sementara pada sarungnya terdapat 12 tambalan. Jadi Umar bin Khattab ketika sudah menjadi khalifah, ya, beliau tetap memakai pakaian yang biasa-biasa saja. Bahkan sarungnya terdapat 12 tambalan. Ini kan sesuatu yang apa namanya ya? Kok bisa begitu? Khalifah tetap memakai pakaian seperti itu. Gampang saja kalau beliau mau ya mengambil harta dari Baitul Mal misalnya, ataupun beliau bukan seorang yang bertakwa kemudian menarik pajak-pajak upeti dari orang-orang kaya kemudian dia memperkaya diri sendiri, ya, membeli pakaian-pakaian mewah, tapi tidak dengan Umar bin Khattab, dan demikian para khulafaur rasyidin. Ya. Mereka zuhud, ya mereka zuhud. Apa yang ada ya udah itu yang dipakai. Walaupun kedudukannya sudah setaraf dengan khalifah. Khalifah itu pemimpin tertinggi kaum muslimin. Semua kaum muslimin di seluruh dunia, pemimpin tertingginya adalah khalifah. Pemimpin tertinggi adalah khalifah. Demikian pula Anas radhiyallahu anhu menukilkan bahwasanya di antara dua pundak pakaian Umar terdapat 3 buah tambalan. Jadi pakaiannya Umar ada 3 buah tambalan. Ini kan bukan apa namanya, bukan model ya, bukan model. Misalnya tren ya, pada saat itu. Itu kalau sekarang ada tren di celana itu sobek, ada tambalan, tapi itu bukan karena nggak mampu. Bukan karena nggak mampu, tapi kalau sekarang itu tren gitu. Memang sengaja disobek, sengaja disobek atau sengaja ditambal. Kalau dulu di zaman-zaman saya SMP, SMA itu ada tuh celana-celana kayak sengaja disobek terus ditambal. Tapi itu tujuannya untuk keren-keren, keren. Tapi kalau ini tidak, memang sobek, ya. Selama masih bisa dipakai ya ditambal saja tidak masalah. Ditambal saja tidak masalah. Ini Umar bin Khattab. Ya. Maka ya demikian ya, kalau misalnya kita ya selama pakaian kita masih layak ya sudah, nggak mesti selalu harus baru begitu. Nggak mesti selalu harus mewah. Bersikap proporsional saja ya. Ya masih layak dipakai, layak ya. Walaupun kita juga bukan compang-camping dan seterusnya. Kalau kita bisa beli yang bagus ya beli yang bagus. Bukan artinya zuhud itu apa ya, selalu memakai pakaian yang sobek, terus pakaian yang tidak dicuci, pakaian yang tidak disetrika, bukan juga seperti itu. Zuhud itu sebenarnya di dalam hati, ya. Bagaimana dia itu tidak terikat hatinya dengan dunia, ya. Tidak terikat hatinya dengan dunia. Ya. Walaupun pada akhirnya memakai pakaian yang bagus, ya tidak masalah juga, ya. Tidak masalah, jangan juga kita salah paham. Oh, zuhud itu tidak boleh memakai pakaian bagus, tidak ya. Justru Allah Subhanahu wa taala ya menyukai ya apabila kita ada dampak ya, ada bekas kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya kalau kita dikasih rezeki yang lapang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita gunakan ya untuk membeli pakaian yang bagus ya. Tidak harus bermerek gitu. Bermerek, tapi bagus ya, enak dipandang ya. Sebagai bukti bahwasanya Allah memberikan nikmat kepada kita. Kita tampakkan bekas-bekas kenikmatan tersebut. Ya, tapi ini Umar, ya, dia Umar, betapa zuhudnya beliau. Di riwayat yang lain, jalan berikutnya dikatakan dari sahabat Mus'ab bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ia bertutur suatu ketika Hafsah berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, selayaknya engkau mengenakan pakaian yang lebih halus daripada pakaian yang engkau kenakan sekarang. Berarti pakaiannya kasar, gitu. Kasar. Atau mungkin pakaiannya sudah lama-lama pakaian itu kasar, yang tadinya halus lama-lama menjadi kasar. Dan selayaknya engkau makan makanan yang lebih enak daripada makanan yang engkau makan sekarang. Sebagaimana kalau penguasa-penguasa di zaman sekarang tentu makanannya paling enak, paling dijamin pokoknya. Penguasa, gubernur, presiden dan seterusnya itu makanan sangat terjamin, tidak ada yang meragukan. Makanan paling mewah, disediakan koki yang paling terbaik, chef yang paling hebat ya untuk menyediakan makanan Bapak Presiden, gubernur, para pemimpin yang lainnya. Tapi tidak dengan Umar. Kata Hafsah, karena sesungguhnya Allah telah meluaskan rezeki dan menganugerahkan banyak kebaikan kepada engkau.
Nah, bisa aja, ya, bisa aja dari Baitul Mal. Umar menanggapi, aku tidak akan pernah menerima saranmu itu. Tidak ingatkah kamu akan kesulitan hidup yang dijalani oleh Rasulullah? Begitu pula Abu Bakar. Masya Allah. Umar terus menerus berkata demikian hingga membuat Hafsah menangis. Umar lantas berkata kepada putrinya, demi Allah, aku benar-benar akan mengikuti cara hidup mereka yang berat. Semoga saja aku mendapat keridhaan Allah dengan meladani mereka. Insya Allah. Ya. Jadi semenjak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memimpin itu kaum muslimin itu kekuasaannya semakin luas. Ya. Kaum muslimin semakin luas. Kalau di zaman Rasulullah SAW ya baru Jazirah Arab, ya baru mulai menampakkan tajinya. Ya, ya baru mulai dilirik kalau di zaman Nabi SAW oleh ya kaum-kaum di luar Jazirah Arab. Barulah kemudian Abu Bakar kemudian melakukan ekspansi keluar Jazirah Arab, tapi belum sebesar di zaman Umar. Nanti di zaman Umar ini akan kita dapati bahwasanya bagian besar dari dunia ini masuk di tangan kaum muslimin. Banyak negeri-negeri yang ditaklukkan, termasuk di dalamnya Persia dan Romawi itu mulai ditaklukkan di zaman Umar. Ya. Artinya kaum muslim itu mulai kaya. Ya. Bermasalah. Ya, jadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kaum muslimin mulai kaya. Artinya karena ketika banyak negara-negara yang ditaklukkan, mereka tidak masuk ke dalam Islam. Di antara kewajiban mereka adalah membayar jizyah, membayar upeti. Ya, membayar upeti. Tentu banyak masuk ke dalam Baitul Mal. Bersamaan dengan itu, pemimpin tertinggi kaum muslimin tetap bersikap zuhud dan tidak memanfaatkan dalam tanda kutip harta-harta tersebut. Ya. Dan tetap memilih cara hidup Rasulullah SAW dan Abu Bakar, pendahulu Umar bin Khattab. Luar biasa. Dari Abdullah bin Isa radhiyallahu anhu, dia menegaskan pada wajah Umar bin Khattab terdapat 2 garis hitam, yaitu di bawah kedua matanya karena sering menangis. Ya, luar biasa. Ya, jadi Umar bin Khattab ini terkenal ketegasannya ya kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang munafik, ya keras ya. Tetapi tatkala beliau bersendirian, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau menangis, sering menangis. Bahkan dikatakan bahwasanya ada kesan garis hitam di bawah kedua matanya karena seringnya air mata itu mengalir. Ya. Seringnya air mata itu mengalir di bawahnya. Sebagaimana orang yang sering begadang begitu, itu kayak ada mata panda kan begitu. Nah, kalau ini bukan hanya mata panda beliau, ada kayak garis gitu. Itu jalur air mata yang selalu dilewati ya oleh air matanya Umar bin Khattab di kedua pipinya, di bawah kedua matanya. Menunjukkan bagaimana kekuatan ya kekhusyuan Umar bin Khattab, ya, rasa takut beliau kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hal tersebut bisa terjadi ya. Luar biasa, tidak terbayangkan ya. Ya kalaupun kita menangis ya sebanyak apa sih air mata itu? Ini Masya Allah, ini para sahabat benar-benar teladan. Itu beberapa cuplikan tentang kezuhudan, ketawaduan dari Umar bin Khattab. Ya. Kemudian keterangan berikutnya pada halaman 114 tentang keutamaan dan keistimewaan. Ya sama aja sebenarnya ini pembahasan poin-poinnya semua tentang keutamaan dan keistimewaan. Tapi kita baca beberapa nukilan. Umar bin Khattab memiliki keutamaan mulia yang tidak terhitung. Sebagian diantaranya dapat dilihat dalam nukilan-nukilan riwayat berikut. Nabi pernah mendoakan Umar agar masuk Islam. Allahumma izzal islama bi Umar bin Khattab. Ya Allah, muliakanlah, kuatkanlah Islam dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab. Jarang ya Nabi SAW itu menyebutkan langsung ya, mendoakan langsung ya, sahabat ya. Ada sebagian sahabat yang didoakan, ya Allah berikanlah ia harta yang melimpah dan anak yang banyak. Benar, banyak hartanya, banyak anaknya. Ya Allah fakihkanlah ia dalam masalah agama dan seterusnya. Nah, kalau ini
apa namanya? Kalau ini Nabi SAW mendoakan kebaikan kaum muslimin melalui tangan Umar. Melalui tangan Umar. Dan terkabul ya, sudah kita isyaratkan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya tatkala Umar bin Khattab ini masuk ke dalam Islam, maka kaum muslimin itu dan Islam itu mulai mulia, artinya berani, ya, berani di tengah kaum kafir Quraisy. Sudah tidak sungkan lagi, sudah tidak khawatir lagi, tidak takut untuk menampakkan diri. Ya, momentumnya ketika Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam. Salah satu keutamaan besar dari Umar bin Khattab. Berarti memang ini Umar bin Khattab ini bukan orang sembarangan gitu. Pada kesempatan lainnya Rasulullah SAW berkata kepada Umar bin Khattab, "Walladzi nafsi biyadihi ma laqika syaitanu salikan fajjan qattu illa salaka fajjan ghairu fajjik." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah syaitan melihatmu berjalan di suatu jalan melainkan dia akan mencari selain jalan yang kamu lalui. Ya. Ini diantara keistimewaan yang unik ya, yang unik dari Umar bin Khattab itu setan takut sama Umar bin Khattab gitu. Setan takut. Kalau kita yang takut sama setan. Kalau Umar bin Khattab, setan yang takut sama dia. Ya. Nah, jadi kalau Umar bin Khattab jalan pada suatu ya, tempat, pada suatu jalan, maka setan yang menghindar, takut sama Umar. Takut. Setan dari kalangan jin. Ya, bukan hanya setan dari kalangan manusia, tetapi setan dari kalangan jin juga takut kepada Umar bin Khattab. Takut. Entah apa yang ditakuti. Demikian. Ini unik ya, unik. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, ia menegaskan masuk Islamnya Umar bin Khattab adalah kemuliaan. Kemuliaan bagi Islam. Hijrahnya adalah kemenangan. Insyaallah. Ya, kepemimpinannya adalah rahmat. Demi Allah, kami tidak sanggup mengerjakan sholat di sekeliling Ka'bah secara terang-terangan hingga Umar masuk Islam. Nah, ini menegaskan keterangan kita tadi. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud yang menyatakan kami selalu merasa mulia sejak Umar bin Khattab masuk Islam. Semakin menegaskan ya apa yang tadi kita sampaikan. Ini keistimewaan Umar bin Khattab di tengah kaum muslimin, semakin membawa kejayaan. Semakin membawa kejayaan. Oleh karena itu kaum muslimin tatkala dipimpin oleh Umar bin Khattab ya semakin mulia lagi. Ya semakin mulia. Memang karena ketakwaan beliau, kezuhudan beliau ditambah kepribadian beliau. Sejak dahulu kala, bahkan sejak beliau belum masuk Islam itu sudah sudah dikenal. Apalagi tatkala beliau menjabat sebagai khalifah, ya maka lebih-lebih ya. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa riwayat ya tentang keistimewaan Umar bin Khattab yang sudah berlalu ya pada pertemuan sebelumnya juga tentang hal ini, tentang kekhalifahan beliau pada halaman 116. Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah kaum muslimin sesudah mendapat mandat dari Abu Bakar As-Siddiq ya. Pernah kita jelaskan ya bagaimana kronologi secara ringkas ya tentang wafatnya Abu Bakar As-Siddiq ya. Artinya ketika Abu Bakar As-Siddiq sakit menjelang kematiannya, beliau kemudian memberikan wasiat untuk mengangkat Umar bin Khattab menjadi khalifah. Dan setelah Abu Bakar wafat, resmilah Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah pada hari Selasa 8 Jumadil Akhirah 13 Hijriah. Ya 2 tahun saja kepemimpinan Abu Bakar, setelah itu Umar bin Khattab. Nah, di masa kekhilafahannya pembebasan Islam atas beberapa wilayah kian meluas. Dimulai dari Abu Bakar, dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Harta-harta yang diperoleh dari pembebasan itu pun semakin berlimpah. Ghanimah. Ada ghanimah, ya. Harta rampasan perang
Ya. Demikian pula nanti ada upeti-upeti jizyah. Dan pada masa kekhalifahannya pula Baitul Maqdis dapat dibebaskan. Dan kunci-kunci Masjidil Aqsa pun diserahkan kepadanya. Baitul Maqdis ini dibebaskan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mungkin nanti akan datang. Ya. Palestina, Baitul Maqdis itu dibebaskan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merupakan orang pertama yang digelari Amirul Mukminin. Jadi Amirul Mukminin artinya pemegang urusan kaum mukminin. Abu Bakar itu belum mendapat julukan Amirul Mukminin, belum. Mulai dari zaman Umar digelari Amirul Mukminin dan seterusnya baru digelari Amirul Mukminin. Jadi setiap khalifah itu digelari dengan Amirul Mukminin. Utsman Amirul Mukminin, Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin, ya, Muawiyah dan seterusnya, Umar bin Abdul Aziz dan seterusnya, khalifah-khalifah seterusnya itu Amirul Mukminin. Siapa yang memulai digelar dengan Amirul Mukminin? Umar bin Khattab. Abu Bakar belum. Abu Bakar ya khalifah. Khalifatul Rasul. Orang pertama yang menetapkan kalender Hijriah. Jadi di zaman Umar pula kalender Hijriah itu ditetapkan. Ya. Jadi belum ada penanggalan di zaman Nabi SAW. Ya. Artinya sejak zaman dahulu kala, sejak zaman jahiliyah, bulan-bulan itu sudah dikenal. Ya. Bulan sudah dikenal, Muharram, Safar, Rabiul Awal, ya. Ramadan, Syawal, sudah dikenal. Tetapi belum dikenal tahun, gitu ya. Belum dikenal tahun. Dulu adanya tahun gajah, misalnya. Adanya tahun gajah, atau tahun tahun ke-10 setelah kenabian dan seterusnya, tahun berapa, barulah ditetapkan kalender Hijriah itu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar menetapkan bahwasanya tahun 1 itu dimulai dari tahun hijrahnya Nabi SAW. Ya. Itu Rabiul Awal. Rabiul Awal. Berarti Muharramnya ya dari situ gitu. Kalau bulan-bulan itu sudah ada jauh sebelumnya, tetapi penetapan tahun 1, kapan mulai tahun 1 itu di masa Umar bin Khattab. Dulu kalau tidak salah pernah kita bahas ya. Ya. Baik. Dulu pernah kita bahas dulu ketika pembahasan sirah Nabi, kapan dimulai tahun Islam. Dan pada saat itu berbeda-beda pendapat ya, berbeda-beda pendapat. Ada yang saya agak lupa ya perbedaan pendapat itu, tapi ada yang seperti misalnya mulai diangkat jadi nabi. Mulai begini dan begini. Tetapi yang dipilih oleh Umar tahun 1 itu dimulai dari tahun di mana Nabi dan para sahabatnya mulai hijrah. Itulah tahun 1. Artinya sekarang tahun 1445 berarti sudah berlalu 1445 tahun Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah. Itu ditetapkan di masa Umar, ya. Karena sebelum ada penetapan itu, ya orang-orang masih menggunakan kadang kalender Gregorian dan seterusnya, dari Nasrani dan seterusnya. Maka Umar bin Khattab menetapkan umat Islam harus punya penanggalan sendiri. Ya, agar bisa tercatat, kejadian ini terjadi pada tahun berapa. Kan kesulitan ya. Kejadian ini terjadi pada bulan Muharram 25 tahun setelah tahun gajah. Itu kan sulit. Tetapi ketika ada penanggalan, enak untuk mendata kejadian-kejadian, sejarah dan seterusnya. Beliau pula lah orang pertama yang buat Baitul Mal, ya. Jadi perbendaharaan negara, Baitul Mal itu mulai dibuat di masa Umar bin Khattab. Orang pertama yang menjamaahkan orang-orang untuk mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan. Ini. Beliau di masa Umar bin Khattab itu dihidupkan kembali, ya, berjamaah sholat taraweh, sholat taraweh. Karena dulu di masa Nabi SAW ya pertama kali memang berjamaah gitu. Tapi kemudian dihentikan oleh Nabi SAW karena khawatir kaum muslimin menganggap itu sebagai sesuatu yang wajib. Salat tarawih itu wajib, padahal bukan. Akhirnya Rasulullah kemudian
tidak melaksanakan itu lagi sampai masa Abu Bakar, kemudian di masa Umar, kemudian beliau kembali menggalakkan untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Sampai sekarang sunnah ini tetap berjalan, alhamdulillah. Tapi ingat, ini bukan suatu kewajiban, bukan suatu kewajiban. Beliau orang pertama yang selalu menginspeksi kondisi kaum muslimin pada malam hari. Khalifah ya turun belusukan untuk menjaga, ngeronda sendiri, langsung ngeronda. Orang pertama yang membuat dewan-dewan, ya, jadi kayak kementerian-kementerian begitu, itu pertama dibuat di masa Umar bin Khattab. Jadi manajerial pemerintahan itu mulai tertata di masa Umar. Ya. Kalau kita kan sekarang mengenal, ini Kementerian Perikanan ya ada sendiri, Kementerian Pertahanan ada sendiri, Kementerian Keuangan ada sendiri. Itu dulu di masa Umar itu mulai dibuat, tertata dengan rapi. Karena sudah banyak urusan kaum muslimin ditata. Ya, ditata. Ada sendiri dewan ini, dan seterusnya. Bahkan beliau orang pertama buat kantor-kantor. Sudah mulai ada kantor-kantor. Kantor-kantor ini dan itu. Ya. Orang pertama yang membangun beberapa kota besar seperti Kufah, Basrah, Jazirah, Syam, Mesir, dan Mosul. Nah, itu di masa Umar karena saking banyaknya negara-negara yang sudah ditaklukkan. Dan seterusnya, ini bisa dibaca sendiri. Intinya banyak hal yang mulai muncul di masa Umar. Ya, jadi manajemen negara itu mulai diefektifkan di masa Umar. Ya. Apa yang belum dilakukan di masa Abu Bakar. Kalau masa Abu Bakar itu lebih berfokus kepada menyelamatkan kembali kaum muslimin, ya, dari rongrongan orang-orang luar kaum muslimin, ya. Ya, banyak yang murtad, ya, banyak yang mengaku nabi, banyak yang tidak ingin bayar zakat, itu dulu yang menjadi fokus Abu Bakar. Ya. Sembari melakukan ekspansi, mulai melakukan ekspansi. Tapi ekspansi yang lebih besar itu mulai dilakukan di zaman Umar. Kaum muslimin Islam itu cepat luas gitu, semakin meluas, kemudian dibuatlah berbagai macam manajemen untuk menata, ya, pemerintahan dan kaum muslimin pada saat itu. Lama waktu masa kekhalifahan Umar bin Khattab adalah 10 tahun, 6 bulan, dan 4 hari. 10 tahun. Bayangkan ya, 10 tahun. Kalau sekarang 2 periode saja. Kalau sekarang 2 periode, tapi perannya banyak sekali. Ya. Perannya banyak sekali. Ya. Saya tidak menyindir. Tidak menyindir 2 periode ngapain aja. Tidak. Tapi maksudnya ini Umar bin Khattab ini 10 tahun. Tapi banyak negara, ya, di luar Arab yang kemudian ditaklukkan, dibebaskan. Ya, perannya sangat banyak. Ya, demikian pula Abu Bakar sebelumnya hanya 2 tahun. Tapi begitulah, memang kaum muslimin itu akan menang apabila orang-orang Islam itu berpegang teguh dengan agama. Ya. Mulai dari atas sampai bawah, pemimpinnya berpegang teguh dengan Islam, demikian pula rakyatnya berpegang teguh dengan Islam. Berpegang teguh dengan Islam, maka Islam itu akan jaya, ya. Warga negara itu akan jaya ketika dia memegang teguh Islam. Begitu beberapa keterangan tentang secara ringkas, ya, tentang peran dan apa yang terjadi di masa kekhalifahan beliau. Nanti mungkin akan datang, ya, secara detail tentang penaklukan, ekspansi Islam yang dilakukan oleh Umar bin Khattab di masa kekhalifahan beliau. Pada halaman 118 ada poin tentang istri dan anak Umar bin Khattab. Ya. Umar bin Khattab ini kalau kita baca di sini ada banyak perempuan yang pernah dinikahi, ya. Tentu di antara perempuan ini ada yang dinikahi dulu di zaman beliau sebelum Islam, ya. Jadi jangan kita kemudian hitung, ini kok ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini menyalahi ajaran Islam. Tidak demikian. Ini mungkin di antara perempuan-perempuan tersebut sudah dinikahi sebelum, ya, Islam, ya. Kemudian, ya, di antaranya meninggal kemudian menikah lagi, ya, kan begitu.
Intinya syariat Islam itu membatasi ya, dalam satu waktu itu hanya maksimal 4. Ya, hanya maksimal 4. Ya banyak ya. Misalnya Zainab binti Maz'un. Ini melahirkan Abdullah, Hafsah, Abdurrahman senior. Berarti ada Abdurrahman junior. Ada juga menikahi Mulaika al-Khuzaiyah, Ummu Hakim binti Al-Harith, Jamilah binti Sabit, ya. Ummu Kulsum binti Fatimah, maharnya 40.000 dirham, oh, luar biasa, banyak sekali. Luhayya, Atikah, dan seterusnya. Ini beberapa perempuan-perempuan yang dinikahi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan anak-anak yang terlahir dari mereka. Kalau kita tahu anaknya Umar ya paling Abdullah bin Umar, Hafsah, nah, ini banyak lagi anak-anak dari Umar bin Khattab yang lain sebenarnya yang tidak terkenal. Kemudian poin berikutnya pengangkatan sebagai khalifah. Sudah kita isyaratkan pada pertemuan tentang Abu Bakar As-Siddiq ya, bahwasanya sebelum Abu Bakar As-Siddiq wafat, Umar bin Khattab diberikan mandat untuk menjadi khalifah penerusnya. Keputusan ini ditetapkan setelah Abu Bakar bermusyawarah dengan kaum muslimin. Sudah kita sampaikan ya, bahwasanya pilihan ini bukan pilihan semata dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tetap Abu Bakar meminta pendapat dari para sahabat senior tentang siapakah kiranya yang pantas untuk melanjutkan kepemimpinan beliau. Dan hampir mereka semua bersepakat untuk menunjuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan banyak hal-hal lainnya juga, banyak isyarat-isyarat dari Nabi SAW tentang kedudukan Umar bin Khattab yang berada setelah Abu Bakar, berada setelah Abu Bakar. Dan kaum muslimin sepakat bahwasanya sahabat yang paling mulia setelah Abu Bakar itu Umar. Para sahabat yang lain juga mengakui akan hal tersebut. Nah, ini adalah isyarat, Dan memang pada akhirnya khalifah setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, dan seterusnya. Ini riwayat ini mirip ya dengan riwayat yang sudah pernah kita bacakan tentang kisah berakhirnya kekhilafan Abu Bakar As-Siddiq dan naiknya Umar bin Khattab sebagai khalifah. Tunjuk ya oleh Abu Bakar ketika Abu Bakar masa-masa beliau sakit di penghujung kehidupannya, ya, menunjuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Iya, apalagi nih, ini kebanyakan riwayat-riwayat yang tentang keutamaan sebenarnya. Ada banyak sekali di sini, bisa kita baca ya. Coba saya lihat-lihat dulu. Ya, coba kita baca lagi beberapa keterangan. Di halaman 120 tentang keteladanan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Dikatakan di paragraf ini bahwasanya Umar adalah orang ketiga di kalangan umat ini dalam perkara keutamaan dan posisi terbaik, yakni setelah Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Demikianlah kesepakatan para ulama salaf dan khalaf dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Ini tidak diragukan. Ya. Tidak diragukan, orang terbaik di kalangan umat ini adalah tentu saja yang pertama Nabi. Setelah itu Abu Bakar, setelah itu Umar bin Khattab. Nah, setelah itu baru diperselisihkan. Ada perselisihan kecil. Yang utama setelah Umar bin Khattab, apakah Utsman atau Ali? Ya. Ada yang memperselisihkan. Tapi yang pendapat yang kuat tetap Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi tidak ada yang memperselisihkan akan benarnya kekhilafahan tersebut, yaitu Utsman bin Affan dulu baru Ali. Tidak ada yang memperselisihkan. Hanya saja ada yang memperselisihkan, walaupun Utsman yang menjadi khilafah mendahului Ali, ya ada yang menganggap Ali tetap lebih utama daripada Utsman. Tetapi pendapat yang terkuat tetap saja Utsman lebih utama daripada Ali. Ya, di dua permasalahan yang berbeda. Adapun Umar bin Khattab itu semua bersepakat bahwasanya beliau adalah orang paling mulia setelah Nabi dan Abu Bakar.
ya Abu Bakar. Ini tidak ada yang meragukan. Dan seterusnya dari riwayat-riwayat di sini, di antara riwayat yang bagus adalah di halaman 121. Ya. 2 paragraf dari bawah dikatakan di antara keistimewaan Umar adalah sebagian pendapatnya disepakati oleh Al-Quran. Kata penulis yaitu pada 15 tempat di dalamnya. Ya. Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu berkata, kami benar-benar melihat di dalam Al-Quran perkataan yang berasal dari perkataan Umar dan ada pula yang berasal dari pendapat keistimewaan Umar yang selalu disebutkan oleh penulis-penulis sejarah dan dimasukkan di dalam bagian Umar bin Khattab adalah banyak pendapat dari Umar bin Khattab yang disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa maksudnya? Jadi ini di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya. Itu kan wahyu turun berangsur-angsur, ya. Wahyu turun berangsur-angsur, ya, dan seringkali wahyu itu ayat Al-Qur'an itu turun karena ada suatu peristiwa, ada suatu kejadian. Kemudian Rasulullah SAW tidak bisa memutuskan, misalnya, kemudian turunlah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di masa-masa tersebut, terkadang atau mungkin ya sering itu Rasulullah SAW tidak mengetahui apa yang seharusnya dilakukan untuk kasus ini dan kasus itu. Kemudian beliau meminta pendapat kepada para sahabatnya. Ya. Terkadang Rasulullah SAW mengambil pendapat A. Kemudian Abu Bakar juga mengambil pendapat A, ternyata Umar bin Khattab punya pendapat lain, pendapat B misalnya. Tidak lama kemudian ayat Al-Quran turun dan mendukung pendapat Umar bin Khattab, itu maksudnya. Ada banyak kejadian, ya. Ada banyak kejadian, misalnya tawanan perang Badar, ya, tawanan perang Badar. Kalau Abu Bakar dan sahabat yang lainnya berpendapat agar minta tebusan saja. Kalau Umar bin Khattab berpendapat untuk dibunuh saja. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tentu dengan hikmahnya itu menurunkan wahyu yang condong memilih pendapat Umar bin Khattab. Banyak, ya. Demikian pula untuk tidak mensolati kaum munafikin, ya. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul itu mati, ya, Rasulullah ingin mensolati, gitu. Kalau Umar bin Khattab menganggap jangan disolati, ini sikap keras yang bakal. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat supaya tidak mensolati. Ada hal-hal seperti itu. Ya. Ayat hijab juga gara-gara ada pendapatnya Umar dan beberapa lainnya. Bahkan dikatakan oleh penulis di sini ada 15 tempat di dalam Al-Qur'an itu turun setelah adanya sedikit perselisihan, perbedaan pendapat, dan itu sesuai dengan pendapat Umar. Ada ilham, insyaallah, ya. Ketika beliau mempertimbangkan itu bagus. Bagus. Banyak, ya, banyak. Bahkan kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma di paragraf berikutnya pernah menegaskan tidaklah suatu masalah muncul di kalangan kaum muslimin ini di zaman Nabi, ya. Artinya wahyu masih turun, kemudian dikemukakan berbagai pendapat oleh para sahabat guna menyelesaikannya, ya. Jadi belum ada wahyu. Diskusi dulu antara Nabi dan para sahabat, lalu Umar turut mengungkapkan pendapatnya, ya. Melainkan ayat Al-Qur'an turun dan menyepakati pendapat Umar. Sering begitu. Ya. Sering begitu. Ini Masya Allah keistimewaan dari Umar bin Khattab, ya, di mana pendapat-pendapatnya itu semacam di ACC, ya, gitu, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, baik, ya, demikian mungkin, ya, yang bisa kita bahas secara ringkas mungkin pada sore hari ini, karena keterangan-keterangan berikutnya terkadang diulangi kembali, ya. Dan intinya tentang keistimewaan Umar ini banyak yang dituliskan di sini, tapi dibeda-bedakan poin-poin pembahasannya, bisa kita baca, ya.
tentang penolakan terhadap dunia, artinya sikap zuhud ya. Di halaman 1, 2, 3 ada poin penolakan terhadap dunia, artinya maksudnya sikap zuhud terhadap dunia ya, meninggalkan dunia, tidak ya apa namanya? Ya dunia itu tidak terlalu berpengaruh di hatinya ya. Kemudian panjang ini. Kemudian di poin berikutnya di halaman 128 tentang sikap warok dan takut kepada Allah yang mirip dengan sebelum-sebelumnya. Nah, sebenarnya ini bisa satu poin ya, keutamaan dan keistimewaan Umar. Tapi di sini dipisah-pisahkan. Jadi banyak sekali riwayatnya. Ya, bisa kita baca. Ya paling tidak dari beberapa riwayat-riwayat yang kita baca semakin menegaskan ya bagaimana kedudukan Umar bin Khattab yang sangat tinggi, ya, sangat mulia, begitu istimewa. Kerendahan hati di halaman 135 ini bisa kita baca insyaallah. Keadilan dan kemuliaan terhadap rakyat ini banyak ya. Sebagai khalifah beliau adalah khalifah yang sangat adil, sangat peduli terhadap rakyatnya. Ya, bisa kita baca atau mungkin nanti pada pertemuan berikutnya apakah kita akan bawakan beberapa riwayat kita cuplik atau tidak. Panjang ya, panjang. Bisa dibaca insyaallah. Baca 1-2 kisah itu sudah menggambarkan bagaimana keistimewaan Umar bin Khattab. Karena pada poin 150 itu mulai masuk apa? Gambaran umum peristiwa bersejarah, terus ekspansi Islam terbesar kedua setelah Abu Bakar. Nah, itu mungkin nanti kita akan kisahkan secara ringkas perang-perang yang terjadi di masa Umar. Ya, supaya kita ada gambaran, oh ternyata luas sekali dan banyak sekali penaklukan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ya, perang-perang besar yang terkenal ya, yang mungkin pernah kita dengar ya, bukan di zaman Nabi, ternyata itu di zaman Umar bin Khattab, seperti perang Qadisiyah ya. Itu di zaman Umar. Pembebasan Irak, pembebasan apa namanya? Syam ya, pembebasan Mesir, nah, itu di zaman ini. Di zaman Umar bin Khattab. Nanti insyaallah akan kita baca secara ringkas pada pertemuan berikutnya bismillah taala ya. Nah, terus nanti ada peran-peran beliau. Ya nanti akan lebih detail dijelaskan tentang menetapkan kalender Hijriah, terus apa membangun kota, membuat dewan-dewan, nanti mungkin akan kita bahas ya. Pada pertemuan berikutnya insyaallah taala ya. Paling tidak beberapa riwayat yang kita bacakan hari ini sudah cukup menggambarkan tentang keutamaan dan keistimewaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik ya, mungkin cukup ya untuk pada sore hari ini secara ringkas saja kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin mengokohkan kita di atas agama ini ya, bahwasanya agama ini agama yang mulia. Jadi kita harus percaya diri ya, memegang dan apa namanya menisbatkan diri kita kepada Islam ya. Jangan selalu kemudian kita mengekor ya. Kemudian memiliki mentalitas inferior, seakan-akan tidak percaya diri dengan keislaman kita, karena kita ketahui bahwasanya Islam di zaman dulu itu adalah disegani, sangat disegani. Banyak menaklukkan negara-negara ya di luar Islam, sangat disegani di zaman dulu. Walaupun nanti setelah itu kemudian perlahan-lahan Islam menurun ya. Dan kunci sebenarnya Islam agar bisa tegak kembali yaitu kita harus berpegang teguh dengan Islam, itu aja kunci sebenarnya, berpegang teguh dengan Islam. Kita harus percaya diri dengan keislaman kita ya. Ketika kita menampakkan keislaman kita, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan Islam di atas agama yang lain. Begitu. Ya, baik, mungkin itu saja Mas Anda, Rizky dan teman-teman yang lain yang bisa kita bahas pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Mungkin kalau ada pertanyaan ya 1-2 barangkali bisa dijawab, dipersilakan di sisa waktu yang ada. Ya. Baik. Syukran jazakumullah khair Ustaz atas penjelasannya, masyaallah. Monggo sekiranya ada pertanyaan, Paman Rizal. Belum ada. Baik. Sepertinya belum ada Ustaz. Ya, baik. Bisa ditutup saja.
Cukup ya, Masya Allah. Ya mudah-mudahan eh, kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kajian seperti ini Amin. digalakkan di sesuatu yang bagus, Insya Allah ya. Amin. Baik, kita tutup kajian kita pada sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ya, Ustaz. pamit teman-teman ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.